membahas materi baru terkait dengan lentur pada balok T. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan lentur pada balok T, ada baiknya kita mereview sebentar terkait dengan lentur pada balok persegi. Ya, jadi misalkan saya memiliki suatu balok persegi, misalkan saya punya seperti ini ya, rekan-rekan sekalian, suatu penampang balok, ini lebarnya adalah B, begitu ya. Kemudian tingginya adalah H, kemudian kita kasih tulangan di serat tariknya, misalkan seperti ini. Luas tulangannya totalnya kita sebut sebagai AS, begitu ya. Nah, kemudian jarak dari serat teratasnya ke bagian sentroid tulangan tariknya kita sebut sebagai tinggi efektif atau D. Ya. Kemudian akibat beban yang bekerja, maka akan timbul tegangan dan regangan. Jadi misalkan saya gambar garis atau diagram regangannya, misalkan kita asumsikan seperti ini ya rekan-rekan sekalian. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah garis netralnya, misalkan seperti itu, netral aksisnya. Ini bagian bawah adalah misalkan akibat momen positif ya, bagian bawah akan ketarik, bagian atas akan tertekan. Jadi ini adalah regangannya. Kemudian juga akan timbul tegangan ya akibat beban yang terjadi. Kemudian pada beberapa pertemuan yang telah lalu kita sudah menyinggung beberapa kondisi ya, ketika sebelum retak, kemudian setelah retak, pada beban layarnya dan pada akhirnya pada kondisi ultimate. Nah, sekarang kalau pada kondisi ultimate seperti ini untuk menggambarkan eh, tegangan yang terjadi pada bagian tekan beton, ya. Misalkan yang bagian yang bawah, karena bagian bawah ini sudah mengalami retak, sehingga beton bisa kita asumsikan sudah tidak bisa menahan tegangan tarik, ya. Jadi di sini akan dipikul oleh tulangan. Nah, ini di elevasi yang sama, ya, oleh tulangan, yaitu adalah T. Kemudian di sini adalah bagian yang tekan, ini adalah eh, blok ekuivalen tegangannya, ya, di mana kalau garis netral itu kedalamannya atau tingginya adalah C, gitu ya, maka tinggi blok tegangan ekuivalen ini kita sebut sebagai A, ya. Kemudian kalau ini ada resultan gaya tarik yang dipikul oleh tulangan, maka pada bagian tekan itu ada gaya tekan. Ya, ini kita sebut sebagai C. Oke. Nah, besarnya C, ya kemarin kita sudah sampaikan ya, ini kira-kira blok tegangannya, ya ini adalah 0,85 Fc prime, gitu ya. Jadi nilai C resultan T ini adalah besarnya adalah 0,85 Fc prime, ya ini dikalikan dengan ini, tingginya adalah A, dikalikan dengan lebarnya, karena ini bicara blok tegangan blok volume tegangan ya. Jadi harus dikalikan dengan B atau lebar baloknya ya. Kemudian bagian bawah, nah kemarin kita sudah sampaikan ada beberapa kriteria keruntuhan ya, dan keruntuhan yang kita inginkan adalah under reinforced ya. Jadi tulangan kita kondisikan sudah mengalami pelelehan pada kondisi ultimate-nya. Sehingga ini adalah luas tulangan, ya luas tulangan total ini, misalkan ini ada 3 tulangan, ya luas tulangan total daripada 3 tulangan ini. Ya, AS kalikan dengan FY. Jadi FY ini adalah kuat laleh material baja tulangannya. Ya, kemudian gaya ini harus dalam kondisi seimbang, sigma horizontal sama dengan 0 ya. Jadi C itu harus sama dengan T. Ya, jadi compression yang ke arah kiri itu harus sama dengan tension yang arah kanan, misalkan seperti itu. Maka ini kita coba tuliskan lebih detail 0,8 Fc prime kali A kali B. Nah, kemudian T-nya ini adalah AS kali FY, gitu ya. Nah, A-nya atau tinggi blok tegangan ini kita bisa dapatkan A sama dengan AS kali FY dibagi dengan
0,85 Fc prime kali B seperti ini ya rekan-rekan sekalian. Ini sigma horizontal sama dengan 0. Kemudian ini juga harus memenuhi persamaan keseimbangan sigma momen sama dengan 0. Kemudian kalau misalkan biar eh, ini kita punya dua resultan gaya begitu ya, jika agar momennya itu hanya representasi dari satu resultan gaya saja, maka kita coba menggunakan lengan momen yang menghubungkan antara dua resultan gaya ini, yaitu dari sini ke sini ya rekan-rekan sekalian ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya jadi jarak dari sini ke sini itu kan D, dari serat teratas sampai dengan pusat tulangan tarik itu kan D tinggi efektif. Kemudian yang dari sini ke sini, ya kita lihat ini ini besarnya adalah A per 2. Ya ini adalah tingginya adalah A, berarti pusatnya adalah A per 2. Sehingga ini adalah D dikurangi A per 2. Jadi lengannya adalah D dikurangi A per 2. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa momen nominal ya ini sama dengan misalkan kita menggunakan resultan gaya tariknya ya AS kali FY. Anda juga bisa menggunakan C-nya 0,85 Fc per kali A kali B ya. Ini sama saja. Jadi misalkan momen nominalnya kita gunakan resultan gaya tarik maka sama dengan AS kali FY kalikan dengan momennya yaitu D dikurangi A per 2. Begitu ya. Atau kalau rekan-rekan sekalian ingin menggunakan resultan gaya tekannya, ini juga sama saja ya, 0,85 si prime kali A kali B, lengannya juga sama ya. Jadi kalau kita anggap bahwa dia akan berputar, momennya berputar terhadap ini, apa namanya, terhadap resultan gaya tarik ini, maka yang bekerja adalah resultan gaya tekan ini terhadap lengannya akan mengakibatkan momen. Ya, D kurangi A per 2. Ini adalah momen nominal ya untuk balok persegi. Ya. Kemudian hari ini kita akan membahas lebih jauh terkait dengan balok T ya. Jadi pada kenyataannya bahwa balok beton pertulang itu kan dicor secara umum, dicor secara monolit ya. Jadi dicor bersama-sama dengan platnya ya. Sehingga perilakunya itu sebenarnya bukan merupakan perilaku balok persegi ya, tapi bisa dia merupakan perilaku balok T. Ya, misalkan kita tinjau suatu balok ya, adalah bagian yang mengalami momen negatif ya, dan ini adalah bagian yang mengalami momen positif ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa akibat ini ada momen negatif ya, misalkan momennya seperti ini. Ini adalah momen negatif, ini momen positif, ini momen negatif ya. Kalau momen negatif, maka bagian atas itu akan ketarik, bagian bawah akan ketekan. Maka rekan-rekan lihat bahwa yang retak itu pada bagian atasnya, karena ketarik ya. Kemudian akibat momen positif, maka bagian bawah itu akan ketarik, bagian atas akan ketekan. Beton itu memiliki kuat tarik yang jauh lebih kecil daripada kuat tekannya, sehingga retak pertama kali terjadi karena terlampauinya kapasitas tarik beton. Ya, di sini akan retak pada bagian bawah, yang di sini akan retak pada bagian atasnya. Ya. Nah, kemudian kalau kita potret ya kondisi tegangannya, gitu ya, maka kita lihat bahwa garis netral itu bisa 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 terletak pada bagian sayap ya. Maka ini adalah misalkan C tadi kita lihat ya. Ini adalah tinggi garis netral, ini adalah tinggi totalnya misalkan adalah H. Maka garis netral itu bisa berada atau memiliki ketinggian atau kedalaman yang lebih kecil daripada kedalaman atau ketebalan platnya atau HF gitu ya. Kemudian ini adalah kondisi daerah tekan ya pada section B ini. Jadi akibat momen positif, maka bagian bawah itu akan ketarik ya, bagian atas akan ketekan. Nah, kalau garis netral itu berada atau kedalaman garis netral ini lebih kecil daripada HF, maka kondisinya seperti ini ya. Kemudian bisa jadi pada section yang B ini ya, pada momen positif ini bisa jadi garis netralnya itu juga bisa jadi berada di bawah ketebalan plat. Nah, ini adalah HF tadi. Ini adalah
C-nya, ya kedalaman atau tinggian garis netral C di sini, ya. Nah, kalau seperti ini, bagian bawah adalah ketarik, ya, tetap bentuknya adalah persegi, ini juga persegi, tapi yang bagian atas itu adalah bentuknya adalah balok T, ya, baloknya adalah balok T, ya. Kemudian bagian yang section A ini lihat ini adalah momen positif, ya. Ini adalah momen positif, ya. Ini adalah momen negatif, ya. Kalau momen positif bagian bawah ketarik, bagian atas ketekan, intinya ketekan. Ini momen positif juga pada kondisi yang lain mungkin apa namanya beban yang level beban yang berbeda sehingga akan menghasilkan garis netral kedalaman garis netral yang berbeda, maka bagian bawah tetap ketarik, ya, bagian atas akan ketekan. Ya, ini adalah bagian yang di archer ini adalah bagian yang tertekan. Kemudian ada ketika terjadi momen negatif, ya, pada bagian ini A ini, ya, maka bagian yang ketekan itu adalah yang bawah, ya. Ya, maka bagian yang ketekan bentuknya adalah persegi, selalu persegi, ya. Kalau yang ini bentuk bentuk penampang yang tertekan bisa bentuknya persegi atau bentuknya balok, bentuknya T seperti ini, ya. Nah, di sini akibat momen negatif bagian bawah akan ketekan, ya, bagian atas akan ketarik. Maka tulangan yang bekerja itu sebenarnya pada kenyataannya tidak hanya tulangan baloknya, tapi juga tulangan plat itu juga memikul gaya tarik, ya, atau tegangan tarik akibat momen negatif yang terjadi pada penampang ini, ya. Kemudian tadi disampaikan bahwa balok T atau balok yang dicor monolit bersama-sama dengan plat itu bisa kita asumsikan atau kita anggap bahwa dia sebagai balok T, maka dalam SNI kita, SNI 2847 2019, itu ada kaidah untuk menentukan lebar sayap maksimalnya, ya, lebar sayap maksimalnya. Nah, di sini perilaku balok itu bisa bentuknya di sini adalah balok T, ini adalah untuk yang interior, ya, ini interior, maka bentuknya seperti ini. Atau yang eksterior, 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 maka bentuknya adalah L seperti ini, ya. Nah, seberapa lebar sayapnya? Maka di sini ada ketentuan dari SNI kita, ya, SNI 8847 2019 mensyaratkan misalkan untuk daerah yang eksterior, ya, bahwa BE lebar ini sayapnya ini totalnya itu tidak lebih kecil daripada BW plus LN per 2. BW itu adalah lebar lebar webnya atau badannya. LN itu adalah panjang atau bentang bersihnya, ya, antar kedua balok yang berdekatan. Kemudian juga harus lebih kecil daripada 6 kali HF. HF itu adalah tebal daripada platnya. Kemudian juga L per 12. L itu adalah panjang baloknya. Kemudian untuk daerah yang interior, ya, ini adalah daerah interior, maka eh, penampangnya berbentuk T, ya. Kalau ini bentuknya L pada eksterior, ini bentuknya adalah T. Maka di sini kita bisa menentukan lebar daripada sayapnya itu menggunakan ketentuan ini, ya. Lebar sayap itu harus lebih kecil daripada tiga ketentuan ini, ya. BW adalah tebal daripada atau lebar daripada badannya. Kemudian LN adalah jarak bersih antara dua balok yang berdekatan, ya. Kemudian eh, ini ada HF itu adalah tebal daripada platnya. Ini, ya, HF. Kemudian ini adalah L, itu adalah panjang bentang baloknya. Oke. Nah, ini dicari nilai terkecilnya, nilai minimumnya, nilai minimumnya dicari nilai paling kecilnya. Ya. Oke. Nah, kemudian kita akan berbicara lebih detail terkait dengan bagaimana sih menghitung eh, atau menganalisis penampang balok T, begitu, ya. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk balok T, ya, itu kita bisa pisahkan, ya. Misalkan kita punya penampang seperti ini, ya, akibat beban yang terjadi, akibat beban yang terjadi, maka di sini kita akan ketinggian garis netral itu atau kedalaman garis netral itu bisa jadi lebih
besar daripada tinggi atau tebal daripada platnya ya, atau HF-nya. Ini HF ya. Nah, kalau kondisi seperti itu, ya kalau kondisi seperti itu, maka eh, penampang ini harus kita analisis sebagai balok T, ya. Karena ada bagian yang sayap ini dan ada bagian yang badan ini yang mengalami tekan, ya. Nah, oleh karena itu kita bisa me- membagi bagian balok T ini menjadi dua, ada bagian balok sayap, ya, ada bagian balok badan, ya. Nah, untuk bagian balok sayap, kita lihat, maka ini ya, ini kita bisa, ini bisa direpresentasikan dengan penjumlahan di antara dua kondisi ini. Jadi ini adalah balok sayapnya yang bekerja, ini adalah balok badannya yang bekerja. Nah, kalau balok sayapnya, kita lihat sayapnya, kita misalkan asumsikan seperti ini ya. Ini adalah B yang dihitung dari SNI tadi, lebar sayapnya. Kemudian ini bisa dapatkan bahwa sayapnya adalah yang diarsir ini ya. Jadi B dikurangi dengan BW ini, dikurangi dengan lebar baloknya. Itu adalah lebar bagian yang sayapnya. Kemudian di sini karena lebar sayapnya semua dalam kondisi tekan, gitu ya, maka kita lihat bahwa ini, ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa luas zona tekan. Nah, luas zona tekan ini ya, blok tegangan di sini ya, itu luasnya adalah ini, ya ini kalau kita totalkan, ini kan satunya ini setengah dari B, B itu total ini ya, sayapnya dikurangi dengan BW. Kalau dikalikan dua ya sama dengan B kurangi BW, ya. Oke, kemudian gaya tekannya ya ini sama dengan kalau tadi kita ingat 0,865 Fc prime kali A kali B ya, maka kita gantikan bahwa 0,8 Fc prime B-nya lebarnya diganti dengan ini B dikurangi BW, kemudian A-nya diganti dengan HF karena tinggi tekannya itu adalah setebal daripada lebar setebal daripada tebal platnya HF ini ya. Kemudian dari syarat keseimbangan ini kan kita sebut sebagai CF ya. Jadi tekan pada bagian sayap itu kita sebut sebagai CF ini. Ini harus diimbangi oleh resultan gaya tarik di bawah ya. Nah, kita sebut sebagai TF. Ya, kemudian TF itu tentu saja merupakan fungsi daripada luas tulangan dikalikan dengan FY-nya atau perleleh material baja tulangannya. Nah, masalahnya yang kita punya di sini adalah AS-nya adalah AS total. Ini adalah AS total, AS saja ya. Nah, AS ini bisa kita pecah menjadi AS F ya, yang dia bekerja pada mekanisme ini ya. Ketika kita tinjau sayapnya saja dan AS yang dia bekerja pada mekanisme ini ya. Dan kita tinjau badannya saja. Oke. Ini kalau kita jumlahkan harus sama dengan AS ini. Ya. Kemudian kita lihat di sini ya bahwa resultan gaya yang ke kiri ya ini yang tekan itu harus sama dengan resultan gaya yang ke kanan atau tarik begitu ya. Maka TF sama dengan CF, maka yang di sini kita lihat ya ini adalah ASF ya. Hati-hati di sini kita sebut sebagai ASF, yaitu kontribusi luas tulangan yang eh, bekerja pada mekanisme yang kita tinjau eh, ini ya pada sayapnya saja dikalikan dengan FY sama dengan CF-nya ini 0,8 Fc prime kali lebarnya B kurangi BW dikalikan dengan HF-nya. Sehingga kita bisa dapatkan ASF ya, FY-nya pindah ke sini menjadi pembagi ya, menjadi seperti ini. Kemudian lengan momennya. Ya, lengan momennya kita lihat bahwa ini kan bekerja blok tegangan ini bekerja di seluruh ketinggian tebal platnya ya. Maka jarak ini ya ini kan kita asumsikan ini adalah total blok tegangan tekannya itu adalah HF ya. Maka resultan gaya tekannya ini berada di HF per 2 ya. Jadi dari sini ke sini adalah
Ini adalah tinggi efektifnya, berarti D dikurangi HF per 2, gitu ya. Nih, D kurangi HF per 2. Maka kita dapatkan momen ya yang berasal daripada momen nominal yang berasal daripada mekanisme yang pertama ketika kita tinjau balok sayapnya atau kontribusi daripada balok sayapnya. Kemudian kontribusi daripada balok badannya ya. Maka ini adalah mekanisme yang kedua ya nanti kita jumlahkan pada ujungnya. Nah, pada mekanisme yang kedua B-nya adalah ini ya, ini adalah B-nya yaitu BW ya. Sehingga gaya tekan yang terjadi ini bekerja pada setinggi ini ya. Maka gaya tekan yang terjadi adalah 0,8 F supreme kali BW. Ya, ini kan ini adalah lebar blok tegangan. Tekannya itu adalah BW. BW kali A. A itu adalah tinggi blok tekannya. Ya. Maka syarat keseimbangannya bahwa yang resultan gaya tekannya di sini harus sama dengan resultan gaya tariknya. Jadi ini adalah kontribusi tulangan ya ketika badannya ini saja yang kita tinjau. Jadi ASW kita sebut ya. Tadi kita sampaikan AS itu ada ASF dan ASW. Ini ketika kita tinjau flange-nya saja. Kalau ini kita tinjau webnya saja. Begitu. Maka kita bisa tahu nilai atau ketinggian blok tegangan tekannya. Ya. Kemudian lengan momennya. Lengan momennya. Jadi kalau misalkan ini adalah A, maka ini adalah A per 2, tinggi blok tekannya ini A per 2. Maka jaraknya dari sini ke sini, kalau ini dari sini ke sini adalah D ya. Maka dari sini ke sini adalah D kurangi A per 2. Maka di sini lengan momennya adalah D kurangi A per 2. Oke. Nah, ekspresi ini bisa dinyatakan seperti halnya kalau kita mendiskusikan terkait dengan perilaku balok persegi ya. Lentur balok persegi ya. Ini ada kalau kita gunakan resultan gaya tekannya menjadi ekspresinya seperti ini. Kalau kita gunakan resultan gaya tariknya ini ya tulangan maka menjadi seperti ini. Kemudian pada akhirnya kita perlu jumlahkan ya. Jadi momen pada balok T ini terdiri daripada momen pada balok sayap dan momen pada balok badannya. Jadi momen nominal ini sama dengan MNF. F itu flange atau sayap plus MNW. W itu adalah web atau badan, ya. Nah, tadi kita sampaikan bahwa kalau kita menggunakan terminologi momen nominal yang merupakan fungsi daripada gaya tariknya, maka ini sama dengan momen nominal sama dengan ASF kali FY kalikan dengan lengannya tadi ya, plus ASW ini dari webnya kali FY dikurangi A per 2. Dan MN ini bisa kita tulis juga merupakan fungsi dari bagian merupakan fungsi daripada gaya tekannya yang terjadi. Nah, kalau merupakan fungsi daripada gaya tekan yang terjadi, maka kita gunakan terminologi yang seperti ini ya. Jadi 0,85 Fc prime B kurangi BW kali HF ya. Jadi eh, bukan penjumlahan dari 0,8 Fc prime B kurangi BW kemudian kali HF dikalikan dengan lengan momennya yaitu D kurangi HF per 2 plus kontribusi daripada badannya ini kan sayapnya. Kontribusi daripada badannya seperti ini ya ini ya. Jadi 0,85 Fc prime kali BW kebetulan ini kan webnya adalah persegi ya BW saja kali A kali D kurangi A per 2. Seperti ini. Kita lihat lengan momennya sama persis ya. Ini adalah D kurangi A per 2, D kurangi A per 2. Ini D kurangi HF per 2, ini D kurangi HF per 2. Yang beda hanya ini saja. Ini adalah resultan gaya tekan, ini adalah resultan gaya tekan pada bagian sayap. Ini resultan gaya tarik ketika kita tinjau sayapnya. Ketika ini adalah resultan gaya tekan pada bagian badan, ini adalah resultan gaya tarik ketika bagian badannya saja yang kita tinjau ya. Maka nanti penjumlahan ini sama dengan ini ya. Oke. Kemudian analisis balok T sehingga kita bisa sampaikan bahwa ini bisa ada dua kemungkinan ya. Ketika A-nya itu lebih kecil daripada H-nya, maksudnya bukan H di sini tapi HF ya. Eh, tinggi atau tebal daripada platnya ya.
Nah, di sini kita bisa lakukan pengecekan ya. Jadi kita bisa menghitung seperti ini ya. Kita asumsikan terlebih dahulu B-nya kita ambil sama dengan B secara keseluruhan, maka kita dapatkan tinggi blok tegangan-tekannya gitu ya. Maka di sini kita bisa cek ya, jika ternyata A-nya ini lebih kecil atau sama dengan HF, maka kita analisis menggunakan seperti menggunakan analisis berlaku balok persegi biasa ya. Jadi AS kali FY dikurangi A per 2 ya. Jadi kalau seperti ini, walaupun kita bentuknya adalah balok T seperti ini ya, penampang ya, gitu ya. Tapi kalau garis netralnya itu lebih kecil daripada HF, ini ya, seperti ini berarti tegangan ya blok tegangan tekannya atau bagian yang ketekankan cuma ini saja, ya. Maka kita ambil ya di sini kita lihat ya, maka ini sama persis dengan analisis balok persegi biasa, ya. Karena ini bentuknya persegi. Nah, yang kedua adalah ketika garis netral itu berada di bawah ketinggian atau ketebalan daripada platnya. Jadi kalau kita punya balok T, maka dia di sini netral aksisnya bisa gitu ya. Maka ini adalah yang mengalami tekan, gitu ya. Maka kita harus tinjau seperti yang tadi ya. Kita bagi menjadi dua. Ini adalah yang sayapnya, ya. Ini adalah bagian sayapnya, ini adalah bagian badannya ini. Jadi lebarnya berbeda. Kalau yang kita meninjau sayapnya, maka lebar totalnya dari sayap kanan kiri ini sama dengan B. B itu adalah B totalnya sini dikurangi dengan BW ya. Ini. Tapi kalau kita tinjau bagian badannya, B ini lebarnya adalah BW ya. Oke, jadi kita akan menggunakan rumusan yang tadi sudah kita jabarkan ya. Kalau ini menggunakan ekspresi resultan gaya tekannya ya, JW dan JF, bisa juga kita menggunakan ekspresi tadi ya. Jadi ini adalah ASW kali FY D min A per 2 plus ya, plus ini ASF kali FY D kurangi HF per 2. Ini sama aja ya. Jadi ini ekspresi yang merupakan fungsi daripada resultan gaya tekan. Ini adalah ekspresi yang merupakan fungsi daripada resultan gaya tarik. Oke. Nah, ini ilustrasinya ya rekan-rekan sekalian. Jadi eh, jika ketinggian garis netral, ya ketinggian garis netral atau itu berada di masih berada di ketebalan sayap atau kita punya dua terminologi ya rekan-rekan sekalian dasar gambar ini. Jadi kedalaman garis netral itu kita sebut sebagai C, ya. Kemudian A itu adalah tinggi blok tekan. Jadi tinggi blok tekan itu berbeda dengan kedalaman garis netral, ya. Jadi itu tergantung daripada nilai beta satunya, ya, nilai beta satunya. Jadi bahwa A itu sama dengan beta satu kali C, di mana nilai beta satu lebih kecil daripada 1,0. Ya, oke, kita sudah pelajari nilai beta satu ini di pembahasan terkait dengan balok persegi. Ya, pastinya di sini A itu pasti lebih kecil daripada C. Kedalaman garis netral ini adalah tinggi blok tekannya. Ini adalah kedalaman garis netral, ya. Oke, nah ini adalah kondisi jika A itu lebih kecil sama dengan HF, jadi blok yang A-nya kedalaman tinggi blok tekannya itu lebih kecil daripada tebal plat ya, ya tebal plat ya, maka kita bisa dapatkan seperti ini, ya. Jadi kita lihat bloknya menjadi seperti ini, bahwa ini adalah A, kemudian yang di sini ada AS-nya, maaf ini AS totalnya ya. Kalau dia AA itu lebih kecil daripada HF, maka kita bisa gunakan AS-nya, analisisnya langsung menggunakan AS-nya. Ini ya. Nah, kemudian yang bagian tertekannya, ini adalah AS kali FY, ya bagian tekannya 0,85 Fc prime kali
A kali B. B. B-nya adalah ini, total ini. Ya. Kemudian ketika tinggi blok tekannya itu lebih besar daripada HF, maka kondisinya seperti ini ya, rekan-rekan sekalian. Maka kita perlu pecah ya tadi ya, ada bagian yang ikut kita analisis sebagai sayapnya, ada bagian yang kita analisis sebagai badannya. Oke, nah seperti ini. Ini bisa kita superposisi, kita kita sampaikan, bisa kita pecah menjadi dua analisis ini. Jadi ini sama dengan kontribusi daripada badannya dan kontribusi daripada sayapnya. Ini sayap kiri dan kanan ya. Jadi ini adalah B kurangi BW per 2, B kurangi BW per 2. Ya kalau kita jumlahkan sama dengan B kurangi BW itu sendiri. Ya, jadi kita sudah sampaikan. Oke, kemudian seperti halnya balok persegi, maka kita harus memenuhi kriteria yang ada di standar atau peraturan teknis yang berlaku SNI 287 2019. Ada luas tulangan maksimumnya, yaitu 75% daripada AS balance-nya. Begitu juga dengan kita ada kriteria, ada AS maksimumnya, luas tulangan maksimumnya, ya, luas tulangan maksimum itu untuk menjamin bahwa keruntuhan yang akan kita capai itu adalah keruntuhan tarik atau under reinforced ya. Jadi eh, nilai luas tulangan kita nggak boleh lebih banyak daripada itu gitu ya. Jadi over reinforced, kalau over reinforced maka keruntuhannya adalah keruntuhan tekan dan dia sangat ketas gitu ya. Maka AS-nya dibatasi, tidak boleh terlalu banyak juga. Kemudian di sisi lain maka AS itu juga, luas tulangan itu tidak boleh terlalu sedikit juga ya. Kalau terlalu sedikit dengan beban yang kecil saja maka kapasitasnya akan terlampaui begitu ya. Maka dia akan runtuh sesaat setelah tegangan tarik pada batuan itu terlewati. Maka ada AS minimum juga yang perlu kita tinjau, bahwa ini jika kondisi yang T-nya itu dalam kondisi tekan, kemudian ada kondisi di mana balok T-nya itu dalam kondisi tarik. Ya ini adalah contohnya, contoh soalnya. Ya misalkan kita punya lebar totalnya di sini ada 500, kemudian lebar sayapnya adalah 250, tinggi totalnya adalah hanya gitu ya. Ini adalah BW-nya, ini biasa saya sebut sebagai B atau BF begitu ya. Kemudian ini adalah tinggi garis, tinggi efektifnya adalah D. D, tinggi efektif ya. Ini adalah tebal sayapnya atau HF ya. Kemudian diketahui bahwa kuat tekan betonnya adalah 20 MPa, kemudian kuat leleh baja tulangannya adalah 400 MPa. Ini adalah betonnya, ini adalah baja tulangannya. Oke, tulang sengkang diameter 10 ya. Kemudian balok T ini merupakan balok T yang terisolasi ya. Jadi pada kondisi atau pada lokasi interior begitu ya. Maka untuk menentukan tebal lebar sayapnya atau BF ini maka harus memenuhi ketentuan SNI yang tadi kita sudah singgung ya. Nah ini berdasarkan SNI sudah memenuhi persyaratan lebar sayap maksimum yang di, bisa kita gunakan untuk analisis ya. Kemudian kita hitung D ya. Sebenarnya D ini ditentukan atau diketahui dalam soal 610 ya. Kemudian kita hitung A-nya atau kedalaman tinggi blok tekannya. Ya A-nya, tinggi blok tekannya. Kita bisa hitung ya ini sama dengan AS kali FY bagi 0,85 FC prime kali B begitu ya. Maka kita dapatkan 141 mm. Nah, HF kita atau tinggi atau tebal sayap kita kan cuma 125 mm. Jadi H ini lebih besar daripada HF-nya. Sehingga jika seperti ini maka eh, kedalaman garis netral itu berada di bawah tebal daripada eh, platnya. Ya. Oke, nah kalau seperti itu ya, maka kita lihat bahwa ini bagian yang di atas garis netral ini semuanya dalam kondisi tekan. Ya. Oke, nah kemudian karena ini berlakunya sebagai balok T ya, jadi apa namanya tinggi blok tekannya ya itu lebih besar daripada ketebalan platnya, maka perilakunya akan menjadi balok T. Jadi ada bagian sayap yang kita tinjau, ini ya sayap.
dan ada bagian badan yang kita tinjau. Ya. Nah, kita hitung dulu kontribusi balok sayapnya. Ya, balok sayapnya. Jadi, ini kita punya dua balok sayap. Ini lebarnya adalah, ini lebarnya adalah B kurangi BW bagi 2. Ini juga lebarnya adalah B kurangi BW per 2. Kalau kita jumlahkan sama dengan totalnya, ini sama dengan B kurangi BW. Ini ya, B kurangi BW. Jadi luasnya itu B kurangi BW kali HF. HF itu adalah ini ya, tebal daripada platnya. Oke, kita bisa menghitung kontribusi daripada tekannya, tegangan-tekannya diubah menjadi resultan gaya tekan jadi seperti ini. Kemudian kita bisa menghitung kontribusi tulangan ya dalam balok sayap ini. Jadi ASF ini, ASF ya. Jadi ASF ini, ASF ini sama dengan CF bagi V ya. Seperti ini. Kemudian kita bisa langsung hitung ya bahwa momen nominal untuk balok sayap ini ya F ini sama dengan ASF kali FY kali D kurangi HF per 2 ya. Ini adalah HF, maka lengan momen ya. Ini sama dengan ini adalah dari sini ke sini kan D, berarti D kurangi HF per 2 gitu ya. Kemudian kita hitung balok badannya gitu ya. Yang ini ya, balok badannya, maka di sini tentu saja bahwa ASW ini kan ada kontribusi tulangan pada mekanisme balok badan ya. Maka sama dengan AS dikurangi ASF. Tadi kita sampaikan ya bahwa AS itu bisa kita pecah menjadi ASF dan SW. Jadi AS sama dengan ASF plus ASW. Maka ASW webnya sama dengan AS dikurangi ASF. Ini kan sudah kita hitung. Maka kita bisa dapatkan ASW. Oke. Nah, kemudian pada kondisi ultimate kita asumsikan bahwa atau kita kondisikan bahwa keruntuhannya ada reinforce, maka tulangan harus mengalami pelelehan, maka A-nya tinggi blok tekannya bisa kita hitung seperti ini. Ya. Kemudian pada akhirnya kita bisa menghitung kontribusi balok badannya. Terus kemudian kita jumlahkan antara ini dengan ini harus dijumlahkan kontribusi daripada balok sayap dan kontribusi pada balok badan. Oke. Nah, kemudian dijumlahkan ya. Kemudian ini adalah penentuan nilai P-nya, faktor tahanannya. Tentu saja faktor tahanan ini nilainya lebih kecil daripada 1,0 ya. Nah, didapatkan faktor tahanannya 0,9, maka momen nominal merupakan penjumlahan daripada balok sayapnya dan balok badannya. Ini adalah sayap, ini plus badannya. Oke, totalnya. Kemudian PMN sama dengan P dikalikan MN itu sendiri. MN-nya adalah ini. Oke. Nah, kemudian kita harus cek apakah dia under reinforce atau tidak, gitu ya. Jika tegangan yang terjadi pada baja tulangan itu sama atau melebihi nilai kuat lelehnya, maka ini eh, adalah under reinforced.